Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfal Anbiya dengan NIM 218-11334-190. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan video pembelajaran mengenai analisis perusahaan pada PT Djarum, yang dimana tugas ini untuk memenuhi pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Bapak Muhammad Hanafi SAP MSI. Yuk, mari kita simak bareng-bareng teman-teman. Di sini ada beberapa aspek pembahasan. Yang pertama yaitu ada Equal Employment Opportunity pada PT Djarum, lalu ada analisis desain pekerjaan pada PT Djarum, rekrutmen pada PT Djarum, seleksi karyawan pada PT Djarum, pelatihan sumber daya manusia pada PT Djarum, penilaian kinerja pada PT Djarum, kompensasi pada PT Djarum, motivasi dan kepuasan kerja pada PT Djarum, tren terkini yang mempengaruhi sumber daya manusia PT Djarum, karir dan retensi pada PT Djarum, dan manajemen keselamatan, kesehatan, dan resiko pada PT Djarum. Baik, pembahasan yang pertama yaitu Equal Employment Opportunity pada PT Djarum. Kesempatan sama atas pekerjaan atau Equal Employment Opportunity adalah suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk dapat memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan sama atas pekerjaan tanpa membedakan ras, usia, jenis kelamin, agama, atau suku bangsa. Pemerintah pada berbagai negara telah menciptakan berbagai undang-undang dan peraturan-peraturan untuk mewujudkan program kesempatan sama atas pekerjaan. Equal Employment Opportunity pada PT Djarum sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengaturan hak-hak bagi pekerja wanita di PT Djarum berdasarkan perjanjian kerjasama, yaitu terdiri dari perlindungan pengupahan, perlindungan waktu kerja dan waktu istirahat, perlindungan cuti, istirahat panjang, dan cuti keagamaan. Untuk selanjutnya yang kedua yaitu analisis desain pekerjaan pada PT Djarum. Analisis desain pekerjaan pada PT Djarum sendiri memiliki struktur organisasi yang dimana dalam tiap divisi yang ada pada PT Djarum terdiri dari beberapa level. Antara lain, level 1 terdiri dari direktur, level 2 terdiri dari manajer, level 3 terdiri dari supervisor, dan level 4 terdiri dari staff. Dan berikut adalah tugas dan wewenang dalam struktur organisasi yang ada pada PT Djarum. Yang pertama yaitu Chief Executive Officer, yang merupakan seseorang yang bertugas untuk memimpin perusahaan dan bertanggung jawab atas kestabilan perusahaan. Yang kedua yaitu Strategic Affairs. Bagian ini memiliki tugas dan wewenang sebagai perencanaan strategis di dalam menghadapi berbagai macam tantangan, baik eksternal maupun internal. Yang ketiga yaitu Chief Operating Officer, yang merupakan seseorang yang bertanggung jawab atas operasional harian dalam sebuah perusahaan. Yang keempat yaitu Public Affairs, bagian perusahaan yang bertugas untuk mengurusi hubungan perusahaan dengan pemerintah dan menangani apakah perusahaan sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah. Yang kelima yaitu SCM. Bagian ini memiliki tugas dan wewenang untuk merencanakan produksi serta persediaan dan melakukan distribusi ke cabang-cabang PT Djarum. Yang keenam yaitu QMS. Bagian ini memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa kualitas barang yang diterima dari supplier apakah dengan spesifikasi untuk kemudian dimasukkan sebagai kategori dalam unsafe stock ataupun block stock. Selanjutnya yang ketujuh itu Corporate Communication. Bagian ini memiliki tugas dan wewenang di dalam mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan komunikasi baik yang berhubungan dalam media ataupun publik. Yang kedelapan yaitu Business Development. Bagian ini memiliki tugas dan wewenang yang di dalamnya merencanakan perkembangan pada PT Djarum dalam menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari dalam maupun dari luar PT Djarum. Yang kesembilan yaitu Business Teknologi. Bagian ini memiliki tugas dan wewenang di dalam menyiapkan arsitektur, customizing, serta hal yang berkaitan dengan perencanaan kesiapan di dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat, serta kebutuhan customizing di dalam menghasilkan aplikasi yang efektif, efisien, dan user-friendly. Untuk yang ke-10 yaitu Production. Bagian ini memiliki tugas dan wewenang di dalam merencanakan produksi, baik produk setengah jadi maupun produk jadi yang berkualitas tinggi sehingga dapat memenuhi permintaan baik dari pihak eksternal maupun dari permintaan internal.
Untuk yang ke-11 yaitu finance. Bagian ini memiliki tugas dan wewenang terhadap penerimaan dan pengeluaran kas, sehingga dengan adanya divisi ini keuangan di PT Djarum terdapat terkelola secara optimal serta pencatatan dapat tersimpan dengan baik. Untuk yang ke-12 yaitu marketing. Bagian ini memiliki tugas dan wewenang untuk mengidentifikasi kebutuhan pangsa pasar sehingga PT Djarum dapat memberikan kepuasan terhadap pelanggan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan oleh PT Djarum. Dan yang terakhir atau yang ke-13 yaitu purchasing. Bagian ini memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembelian semua material dan barang yang dibutuhkan untuk proses produksi dan material lain yang dibutuhkan oleh perusahaan. Baik, yang ketiga yaitu rekrutmen pada PT Djarum. Ada beberapa alur proses rekrutmen pada PT Djarum, mulai dari mengirimkan lamaran sampai ke tahap penerimaan karyawan. Dan di sini juga tahapan agar bisa menjadi karyawan di PT Djarum ada beberapa aspek. Yang pertama, mengajukan lamaran pekerjaan. Yang kedua, menjalani tes pada PT Djarum yang terdiri dari 3 jenis tes, yaitu tes kesehatan, psikotes, dan wawancara. Dan setelah dinyatakan lolos tes, akan dilakukan masa percobaan selama 3 bulan untuk menentukan tenaga kerjanya tersendiri dan dipilih berdasarkan dari masing-masing keahlian pekerja itu dan berdasarkan dari kebutuhan pada PT Djarum. Yang keempat yaitu seleksi karyawan pada PT Djarum. PT Djarum memiliki kriteria atau syarat tersendiri dalam memilih calon karyawan yang akan dipekerjakan oleh PT Djarum. Pihak manajemen HRD sendiri memiliki kriteria atau syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu persyaratan di gudang SKT. Di antaranya yaitu untuk karyawan borong maksimal berusia 35 tahun dan minimalnya SLTP dan bersedia untuk SIP. Dan untuk persyaratan pada gudang SKM dan kantor sebagai berikut, terdiri dari usia minimal 18 tahun, latar belakang pendidikan disesuaikan dengan posisinya di perusahaan, dan spesifikasi keahlian disesuaikan juga dengan kebutuhan. Selanjutnya itu yang kelima, pelatihan SDM pada PT Djarum. PT Djarum Indonesia hanya memberikan pengembangan kepada pekerja yang memiliki prestasi yang baik dan yang sudah bekerja lama, misalnya sampai 25 tahun, maka akan diberikan nilai plus untuk dikembangkan. Bentuk pengembangannya sendiri bisa dengan memberikan kesempatan lagi untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang akan dibiayai 100% oleh PT Djarum. Dan ada juga yang diberikan tambahan keterampilan supaya pekerja memiliki keterampilan yang lebih untuk bekal bekerja mereka di perusahaan. Pengembangan ini dilakukan sesuai ketentuan yang diberikan oleh PT Djarum dan bentuknya sesuai dari keinginan dari PT Djarum itu sendiri. Karyawan hanya menjalankan apa yang telah diperintah dan melaksanakannya. Semua itu untuk kebaikan dan demi mengembangkan potensi dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing karyawan. Setiap karyawan tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pengembangan tersebut, dikarenakan setiap karyawan tidak memiliki keterampilan dan keahlian yang sama, dan pengembangan kepada karyawan hanya diberikan kepada pekerja yang berprestasi dan memiliki nilai plus, misalnya berperilaku baik dan sopan, rajin dan bekerjanya, dan tidak memiliki banyak masalah dalam pekerjaannya. Selanjutnya yang keenam yaitu penilaian kinerja pada PT Djarum. Bahwa yang kita tahu, penilaian kinerja adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dalam sebuah perusahaan untuk mengevaluasi dan mengkomunikasikan bagaimana karyawan melakukan pekerjaan dengan cara membandingkan hasil pekerjaan dengan seperangkat standar yang telah dibuat dalam suatu periode tertentu yang digunakan sebagai dasar pertimbangan suatu kegiatan. Penilaian kinerja juga disebut sebagai evaluasi karyawan, tinjauan kinerja, dan penilaian hasil. Dalam sebuah penelitian tentang analisis pengaruh disiplin, keterampilan, kompetensi, dan masa kerja terhadap kinerja karyawan harian Administration and General Service di PT Djarum menggunakan regresi linear berganda yang menyatakan bahwa disiplin dan keterampilan sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Penelitian tentang pengaruh kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT Djarum menggunakan regresi linear berganda yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dari kedua variabel terhadap kinerja karyawan. Baik, yang ketujuh yaitu kompensasi pada PT Djarum.
Suatu perusahaan mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan cara meminimalkan pengeluaran. Pencapaian tujuan tersebut harus tetap diimbangi dengan cara tetap menjaga mutu produk tanpa adanya pengurangan dari segi kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan oleh pihak perusahaan. Pada PT Djarum menjamin bahwa kompensasi yang diberikan lebih besar bila dibandingkan dengan UMR yang berlaku pada saat ini. Dengan telah diberikan kompensasi secara finansial kepada karyawannya, PT Djarum merasa kinerja yang dihasilkan oleh karyawannya belum optimal. Sedangkan dari wawancara non-formal yang dilakukan kepada beberapa karyawan yang bekerja di PT Djarum, menyatakan bahwa kompensasi finansial merupakan hal yang penting bagi mereka. Dan dengan diberikannya kompensasi secara finansial, PT Djarum mengharapkan agar pemberian kompensasi tersebut dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawannya dan menjadikan motivasi dalam menghasilkan kinerja yang baik. Baik, selanjutnya yang ke-8 yaitu motivasi dan kepuasan kerja pada PT Djarum. Bahwa yang kita ketahui, semakin tinggi motivasi kerja, maka semakin tinggi pula kepuasan kerja. Dan sebaliknya, semakin rendah motivasi kerja karyawan, semakin rendah pula kepuasan kerja karyawan. Dari hasil beberapa analisis yang dilakukan oleh PT Djarum pada karyawan, bahwa kepemimpinan yang ada dan dirasakan oleh karyawan PT Djarum tergolong dalam kriteria tinggi atau baik, yang menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam perusahaan telah mampu memenuhi harapan dari para karyawan pada PT Djarum. Terakhir adalah motivasi yang dimiliki karyawan termasuk dalam kategori tinggi atau baik. Dengan hal ini menunjukkan bahwa motivasi yang diberikan oleh perusahaan dan dirasakan oleh karyawan telah mampu memenuhi keinginan dari para karyawan pada PT Djarum, sehingga karyawan memiliki semangat yang tinggi dalam melaksanakan setiap pekerjaannya. Untuk yang ke-9 yaitu tren terkini yang mempengaruhi sumber daya manusia pada PT Djarum. Sumber daya manusia adalah salah satu bagian yang penting dalam PT Djarum. Bagaimana mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, lalu mengembangkannya menjadi pribadi yang kompeten dan menjaga kenyamanan mereka dalam bekerja merupakan fokus utama dalam PT Djarum. HR Operation Manager siap bermitra dengan para pemimpin dan manajer bagian untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mencapai sebuah tujuan, lalu mengelola orang-orang seperti menerapkan perubahan dan membangun hubungan dengan baik internal maupun eksternal. Bertanggung jawab atas semua aktivitas terkait sumber daya manusia dalam perusahaan, mulai dari perencanaan tenaga kerja, pelatihan dan pengembangan, kompensasi dan benefit, dan manajemen kinerja serta hubungan dengan karyawannya. Baik, selanjutnya untuk yang ke-10 yaitu karir dan retensi pada PT Djarum. PT Djarum sendiri terdapat berbagai peluang karir yang beragam dan luas. Dan berikut berbagai karir dan retensi pada PT Djarum. Yang pertama yaitu marketing. Marketing dan sales adalah divisi yang paling dekat dengan pelanggan. Bagaimana membangun brand, mengkomunikasikan brand, dan menyampaikan produk ke pelanggan menjadi proses bisnis utama dalam divisi marketing dan sales. Dan yang kedua yaitu bisnis teknologi. Divisi ini banyak berhubungan dengan kecepatan informasi, digitalisasi, dan sistem yang terintegrasi. Bagian bisnis teknologi di PT Djarum adalah bagian yang secara terintegrasi untuk memfasilitasi cara kerja yang lebih efektif, efisien, cepat, dan tanggap pada perubahan zaman. Selanjutnya yang ketiga yaitu kreatif. Pekerjaan kreatif di PT Djarum termasuk salah satu pekerjaan yang menarik dan penuh tantangan. Lingkup pekerjaannya memberikan kesempatan berkembang untuk lebih luas, mulai dari pembuatan konsep dan strategi, proses produksi, hingga evaluasi. Selanjutnya yang keempat yaitu produksi. Pekerjaan di produksi departemen memegang tanggung jawab penting pada setiap tahap demi tahap dalam pengolahan tembakau dan cengkeh dengan kualitas terbaik hingga menjadi produk rokok dengan cita rasa yang tinggi. Dan yang kelima yaitu people and development. Djarum peduli dengan kualitas kehidupan SDM yang dimiliki dengan banyak berbagi, terus mendukung kesuksesan dalam membantu pengembangan kompetensi. Lalu untuk yang terakhir atau yang ke-11 yaitu manajemen keselamatan, kesehatan, dan resiko pada PT Djarum. Perusahaan yang memiliki 76 lokasi kerja, yang dimana diantaranya 70 di Kudus, 3 di Pati, 1 di Rembang, dan 2 di Jepara. Ini cukup diakui masalah kesehatan dan keselamatan kerja karyawannya. Hal ini telah dibuktikan dari perolehan Zero Accident
Acknowledgement pada tahun 2002, yang dimana juga pada tahun 2004 diaudit eksternal keselamatan dan kesehatan dengan hasil 85%. Karena hasil auditan yang telah memuaskan, kemudian pada tahun 2005 memperoleh bendera emas. Lalu pada tahun 2007 hasil auditannya meningkat menjadi 93% dan tahun 2008 memperoleh bendera emas kembali. Karena hal itulah masalah keselamatan dan kesehatan bukan lagi menjadi masalah bagi perusahaan PT Djarum. Baik, dapat disimpulkan bahwa PT Djarum Indonesia termasuk perusahaan rokok besar di Indonesia. Produk rokok yang dihasilkan PT Djarum merupakan produk-produk yang inovatif yang dapat memenuhi kebutuhan para perokok. Hal ini yang membuat Djarum tetap eksis hingga saat ini. PT Djarum merupakan perusahaan yang mampu menyerap ribuan tenaga kerja, dan hal ini dapat dilihat dari jumlah karyawan PT Djarum yang sudah mencapai 75.000 karyawan. Banyaknya karyawan tersebut membuat PT Djarum tidak membuka lowongan pekerjaan, namun Djarum akan menerima karyawan apabila Djarum membutuhkan karyawan atau kosongnya suatu posisi. PT Djarum memiliki kriteria karyawan yang berbeda-beda, tergantung di mana dibutuhkannya suatu posisi di perusahaan. Contohnya apabila Djarum membutuhkan untuk bagian pekerjaan buruh, maka tidak dibutuhkannya suatu pendidikan yang tinggi. Setelah karyawan diterima, akan diadakan masa percobaan selama 3 bulan untuk melihat kinerja dari seorang karyawan tersebut. Dan jika masa percobaan sudah terlewati, karyawan akan ditempatkan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Karyawan yang memiliki prestasi yang baik atau memiliki loyalitas yang baik, maka akan dilakukan pengembangan karyawan agar keterampilan bekerja karyawan tersebut semakin baik dan bertambah.